Kejaksaan Negeri Sorong diingatkan kembali untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana ATK Pemkot Sorong. Pasalnya, hingga saat ini jaksa penyidik belum menetapkan satu tersangka pun atas kelalaian penggunaan anggaran pengadaan alat tulis kantor atau ATK di lingkup BPKAD Kota Sorong pada tahun anggaran 2017 lalu senilai kurang lebih 8 miliar rupiah itu. Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI menggelar demonstrasi di halaman Kejaksaan Negeri Sorong Kamis 2 Juni 2022. GMNI menilai kejaksaan lamban menangani kasus. GMNI bahkan menyampaikan dugaan intervensi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menghentikan kasus tersebut. Selain mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi dana ATK, GMNI juga mendesak Kejaksaan Negeri Sorong untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran sebesar 200 miliar rupiah oleh Pemkot Sorong. Anggaran tersebut dikabarkan merupakan pinjaman Pemkot dari salah satu bank. Dalam berita itu, Kepala Kejari Sorong melalui kasus khususnya menyampaikan sendiri bahwa sudah ada 20 saksi yang diperiksa. Nah, di dalam berita itu mereka pun sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan itu ada fakta baru yang ditemukan. Nah, artinya ada fakta baru berarti sudah ada bukti menurut saya. Nah, sehingga kalau memang sudah ada fakta baru, sudah ada bukti, silakan bercepat langkah untuk ditetapkan tersangka. Sehingga persoalan ATK ini tidak menjadi bumerang bagi Kejari Sorong. Sehingga kepercayaan publik terhadap Kejari Sorong itu mulai menurun. Disebabkan oleh berita yang telah dikeluarkan dan juga kemudian ketidakseimbangan langkah-langkah Kejari dalam menuntaskan kasus ATK ini. Menanggapi penilaian GMNI, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragi menegaskan, proses hukum kasus dugaan korupsi dana ATK Pemkot masih ditanganinya sesuai prosedur. Kejaksaan Negeri Sorong tetap berkomitmen menuntaskan kasus tersebut demi keadilan. Kita sudah pengalaman menangani kasus Tuslik Tamral. Kita mengajukan untuk BPKP. Ya, kita di peradilan. BPKP saja sudah kita kantuni. Kita kalah di peradilan. Pendidikan kita dianggap tidak sah. Maka saya sangat berhati-hati di dalam hal penetapan tersangka. Jadi kita sama-sama mengawal. Itu bola sekarang ada di BPK. Mas itu nanti teknisnya menyampaikan secara terbuka dan saya membuka itu setiap hari. Yang hukum masyarakat bertanya ke Mas itu. Sampai di mana penanganannya masih berkenan dengan BPK. Jadi penetapan tersangka akan kami lakukan ketika kami mengantongi alat bukti ahli baik dari BPK maupun BPKP. Kalau kami tidak mengantongi ahli dari BPKP, kejadian yang sama terjadi seperti Tuslik Tamral. Proses hukum kasus dugaan korupsi dana ATK di lingkup BPKAD Pemkot Sorong telah bergulir sejak 2 tahun lalu. Sejumlah pihak seperti Wali Kota Lambertus Jitmau, pejabat teras Pemkot, hingga Sekretaris DPRD Kota Sorong telah dipanggil dan diperiksa. Pemkot telah mengembalikan selisih dana sekitar 2 miliar rupiah lebih ke kas daerah, namun Kejaksaan Negeri Sorong tetap melanjutkan proses hukum. Pasalnya, pengembalian dilakukan setelah proses hukum berjalan sehingga diduga telah terjadi pelanggaran hukum. Publik pun masih menunggu akhir dari proses hukum ini. Tim Liputan Papua Channel. Saya terima kasih banyak atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sorong.